Majelis Tabligh Aisyah sampaikan ajaran Islam berkemajuan bersumber Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika nabiyyil ummi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu dari pimpinan daerah Malaysia Kabupaten Kudus, Ibu Majelis Tabligh dan Pengajian PDA Kudus, ibu-ibu dari pimpinan cabang Malaysia seluruh Kabupaten Kudus yang saya hormati, dan seluruh jamaah yang pada pagi hari ini bisa hadir di majelis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi bagian dari amal soleh kita semuanya. Amin amin. Terutama adalah di hari Jumat yang penuh keberkahan ini, dari yang paling baik, dari yang dimana banyak keutamaan. Oleh karena itu mengingatkan banyak-banyak membaca sholawat, jangan lupa Al-Kahfinya ya. Oh dereng mesti wonten keberkahan ya. Memperbanyak sholawat, baca surat Kahfi, memperbanyak doa ya, karena di hari Jumat itu ada waktu-waktu yang di situ mustajab doanya dan amal soleh yang lain. Mudah-mudahan bisa kita maksimalkan di hari yang baik, di bulan yang baik. Kita menangkap doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik ummati fi bukhuriha. Ya Allah, berilah keberkahan pada umatku di waktu paginya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan keberkahan. Amin Allahumma. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarganya, para pengikutnya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah-sunnahnya, memperjuangkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semuanya termasuk dalam barisan umat Rasulullah yang telah akan mendapatkan syafaat. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini karena waktunya ini ternyata sudah setengah 6 ya. Ya, tanpa basa-basi kita langsung saja ke materi ya. Yang menjadi kajian kita pada pagi hari ini karena terkait dengan fikih perempuan, tentu dalam tinjauan atau kajian himpunan putusan kaji dan juga fatwa majelis kaji, terutama yang pertama ini dikaitkan dengan aktivitas kita di bulan Ramadan. Karena sebagaimana tertulis di situ, Ramadan selalu menjadi momen yang istimewa bagi kita umat Islam. Ya, karena ya harus diakui bahwa di bulan Ramadan ini frekuensi ibadah kita baik kualitasnya maupun juga kuantitasnya itu kepengen nambah, kepengen diperbaiki kan begitu. Karena bulan Ramadan bulan yang sangat utama, maka akan menjadi satu
satu bahan kajian kita, terutama terkait dengan panjenengan, ya. Para wanita, ya. Itu memang dalam ajaran agama kita, para wanita ini ada kelemahan. Dalam bahasa hadisnya itu nuqsanuddin atau nuqsanuddin, ya. Ada kekurangan dalam agamanya. Satu, tidak sholat ketika datang bulan, ya. Tidak puasa ketika datang bulan. Padahal yang laki-laki ini tidak ada yang seperti itu, kan begitu, tidak ada tamu datang bulan untuk saya. Ya, ya ini karena memang semuanya sudah ditakdirkan seperti itu. Maka panjenengan nggak usah meri dengan saya sampai ini kosong terus, sholat terus. Nah, saya nanti bisa meri sama panjenengan, panjenengan enak, kadang-kadang kosong, kadang-kadang orang sholat. Nanti nek kode eren-erengan kan nggak baik. Kita menikmati saja apa yang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, karena kita sendiri tidak pernah minta kan gitu ya. Saya tidak pernah minta jadi laki-laki, kan apa dulu pernah pesen? Tidak pernah pesen, ini sudah menjadi keputusan Allah yang kita tinggal menjalani. Maka kita nikmati saja. Nah, di sini ada pertanyaan yang muncul, bagaimana kalau kita kepengen berinteraksi atau berdekat-dekat dengan Al-Quran, bahkan masuk masjid, apalagi di situ mungkin ada kajian, ada pertemuan khusus, ada manfaat-manfaat yang bisa kita ingin dapatkan. Padahal kita dalam kondisi sedang datang bulan dengan haid, sedang haid, ya. Oleh karena itu, apalagi dalam surat Al-Waqiah, ya, surat Al-Waqiah ayat berapa itu? 79 ya. Itu sesungguhnya satu paket mulai ayat 77 kalau nggak salah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa mutahharun. Itulah Quran yang mulia, fi kitabim maknun, di dalam catatan buku maknun yang tersimpan, yang tidak bisa dibuka oleh siapapun, tidak bisa disentuh oleh siapapun, yaitu di Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Dari sinilah kemudian ada keraguan, ada kebimbangan, ya. Lah kalau kita ini kepengen menyentuh Quran, menyentuh ini tidak membaca, ya, menyentuh Quran, terus bagaimana? Sedangkan kita sedang dalam keadaan haid, menstruasi dalam bulan. Nah, ini bagaimana? Maka di sini sudah disimpulkan, ya, jajannya sudah dibaca langsung selesai begini. Jadi kesimpulannya sudah selesai. Cuma nanti kita ngaji dari sisi dalilnya. Ini tidak saya tampilkan dalilnya, terlalu banyak, nanti kalau saya tampilkan di sini. Jadi menurut hasil kajian majelis taklim, larangan membaca Al-Quran lebih bersifat etika. Tidak ada hadis sahih yang secara eksplisit jelas-jelas tengriku melarang orang berhadas besar membaca Al-Quran. Ini konteksnya membaca, bukan menyentuh. Padahal ayat tadi yang dikaji itu tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Tetapi ini kajiannya justru mengarah kepada membaca. Kalau membaca itu memang di dalam Al-Quran bahkan tidak ada larangan orang yang sedang berhadas
Ya, nanti yang ada itu di dalam hadis Nabi, coba saya bacakan ya, supaya nanti tidak bisa ditampilkan di ini. Nah, ini kita menyentuh itu, menyentuh dulu. Kalau baca nanti aja. Jadi begini, ibu-ibu yang saya hormati, di dalam surat Al-Waqiah tadi memang ada kata-kata tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Nanti di dalam surat Al-Baqarah, katanya ya sudah paham ya, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, marfu'atin mutahharah, yang tinggi lagi disucikan. Tinggi disucikan di lauhul mahfuz, bi aidi safarah, di tangan para penulis, yang menika malaikat, kiramin bararah, yang mulia lagi berbakti. Jadi memang kata-kata disucikan itu lebih tepat dimaknai para malaikat. Para malaikat itulah yang bisa menyentuh, membawa, yaitu Al-Quran dari Lauhul Mahfuz sampai nanti disampaikan kepada Rasulullah SAW. Hanya saja di sini ada sejumlah ketidaktepatan, ya, ketidaktepatan atau kekurang tepatan dalam memahami menyentuh Al-Quran bagi orang yang berhadas. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, surat Al-Waqiah ini yang di situ ada di Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu illa mutahharun, paragraf kedua, itu diturunkan sebelum hijrah. Berarti namanya apa nih? Surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi hijrah. Namanya surat Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah. Kalau yang diturunkan setelah hijrah namanya Madaniyah. Setelah hijrah ke Madinah. Ini tidak pernah menyinggung masalah-masalah terkait dengan apa itu toharoh, bersuci dan seterusnya, belum ada. Yang ada hanya pokok-pokok agama, tauhid dan seterusnya. Itu satu. Jadi kurang tepat kalau ini dibawa ke ranah kajian-kajian Madaniyah. Kemudian yang kedua, pada periode Al-Quran diturunkan sampai Nabi wafat, ya, itu belum ada istilah mushaf. Ya, belum ada istilah mushaf, karena tulisan-tulisan Quran itu di pelepah-pelepah kurma, di tulang-tulang binatang, kemudian di daun-daun, ya. Nah, itu ditulis seperti itu. Mushaf itu di sini sepertinya ada ya. Itu baru dicetak itu di masa sinten sahabat Utsman. Jadi jauh setelah Nabi ini selesai menyelesaikan wahyu yang 30 juz itu, ya. Jadi mushaf ini belum ada selama hidup Rasulullah SAW, dan baru berbentuk mushaf Al-Quran itu ketika kepemimpinan itu mulai pertama dikumpulkan itu Abu Bakar As-Siddiq, tapi nanti mulai dicetak, ya, diperbanyak, itu dimulai pada masa sahabat Utsman. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata al-maknun tadi tersimpan, tertutup dari pandangan, tidak bisa dipegang oleh siapapun. Ini adalah dalam makna di lauhul mahfuz, bukan mushaf yang panjenengan bawa hari ini. Jadi yang dipegang hari ini bisa, tapi di lauhul mahfuz kita tidak bisa. Itu namanya fi kitabin maknun. Kemudian yang keempat, al-mutahharun.
Itu makna yang paling pas adalah orang-orang yang disucikan. Kalau orang suci itu mestinya memakai kata al-mutatahhirin atau al-mutahhirin. Itu orang yang suci, ya, bukan disucikan. Hanya saja begini Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ada larangan begini: Allah yamassal Qur'ana illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ya, ini surat Nabi kepada penduduk Yaman. Dalam suratnya itu ada kata-kata Allah yamassal Qur'an illa tahir, tidak menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Nah, ini oleh Syekh Albani ini dijelaskan begini, itu maknanya apa? Ya, maknanya yang dimaksud dengan tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci itu apa? Ini mestinya hadis ini diperdebatkan dari sisi kualitas. Ada yang melemahkan, tapi oleh Syekh Albani bahkan hadis itu dinilai sebagai hadis yang bisa diamalkan. Cuma beliau begini, orang suci itu maknanya banyak. Satu, orang yang beriman itu orang suci. Walau apa dengan kita yang suci, ya, yang musyrik, najis, tidak suci. Bisa juga dimaknai suci dari najis, bisa juga dimaknai suci dari hadas. Jadi ini tauhid maknanya luas. Oleh karena itu makna tauhid tidak boleh ditujukan pada satu makna saja. Ya, tidak boleh ditujukan hanya bersih dari hadas, bersih besar, tidak boleh. Nah, yang pas itu yang lebih dekat bahwasanya makna suci itu adalah orang-orang mukmin. Nah, sehingga mestinya kalau kita orang mukmin dan Quran boleh, apakah sedang hadas tidak sedang hadas tidak terjadi masalah. Cuma ini memang pendapat ulama ada yang hati-hati, ada yang biasa saja karena berdasarkan pada hadis-hadis yang di situ memang mengarah kepada makna suci itu bukan suci dalam artian menyentuh Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Dan inilah yang diambil oleh majelis kaji. Jadi menurut pandangan majelis kaji, menyentuh Al-Quran apalagi membaca tidak ada larangan. Coba panjenengan cari membaca Al-Quran dalam kondisi hadas tidak ada. Bahkan Nabi SAW itu yadkurullaha fi kulli ahyani, isi ada. Tapi tidak saya tulis Arabnya di paragraf 1, 2, 3, 4. Paragraf 4 panjenengan tulisani. Ada sebuah hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah dalam segala keadaan. Ya guru, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah fi kulli ahyani. Nabi itu menyebut nama Allah, dan menyebut nama Allah itu zikir yang paling bagus di Al-Quran. Itu di setiap keadaannya. Di setiap keadaan itu seperti apa? Ya keadaan suci, ya sedang hadas, itu senantiasa berzikir. Dan berzikir yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, jadi begitu, sehingga mestinya tidak ada semacam halangan panjenengan ya pengen menyemarakkan ibadah siang dengan banyak-banyak beribadah, diantaranya adalah membaca Al-Quran. Hanya saja yang menjadi perdebatan itu menyentuh Al-Quran. Di majelis tajwid membaca Al-Quran, menyentuh Quran itu tidak harus suci. Hanya saja dari sisi etika, ada dia memuliakannya itu ya kalau Allah itu ya sebaiknya ketika membaca dalam keadaan suci. Tetapi ketika kita ingin menyebut nama Allah, zikir, membaca Al-Quran, sesungguhnya dari sisi aspek hukumnya itu tidak ada masalah. Cuma dari aspek etika saja itu rasanya kepenak gitu loh.
saya lagi hadas kok, baru menstruasi, baru masih head kok ya. Itu kemudian saya baca Al-Quran itu sesungguhnya dari orang kepenak dewe gitu. Apalagi ada hadis ini tadi, tidak boleh menyentuh Quran kecuali suci, menyentuhnya itu. Maka walaupun ini tidak ada di Quran atau majelis takzim, ya saran saya, kalau panjenengan belum mantap betul, masih ragu-ragu, karena ada hadis yang oleh para ulama itu juga dipakai, nggak boleh menyentuh Quran, maksudnya menyentuh mushaf Quran kecuali dalam keadaan suci. Ya diantisipasi, ya diantisipasi apakah baca Qurannya ini kan menurut para ulama, ya baca Al-Qurannya itu melalui apa ini, HP atau tablet, laptop, atau ada juga saran dari salah seorang ulama besar, saran dari kalangan ulama itu memakai apa ini, sarung tangan. Walaupun ini tidak ada di keputusan fatwa majelis takzim, fatwa majelis takzim sudah selesai. Boleh membaca Al-Quran dalam keadaan haid, boleh menyentuh Quran mushaf maksudnya dalam keadaan hadas besar. Dan secara etika itu kurang bagus, adabiannya itu kurang gitu loh ya. Maka salah satu solusinya pembacanya tetap jalan, cuma cara mushafnya ini megangnya mungkin bisa diatur. Termasuk juga solusinya adalah misalnya yang dibaca bukan Quran dalam bentuk mushaf Quran itu, tetapi adalah misalnya tafsir Al-Quran atau Al-Quran yang ada terjemahnya. Ini beda dengan mushaf yang dimaksud di sini. Ya, saya memandang ini sepertinya kurang konsisten dalam pengertian. Itu kan ada ayat Qurannya, tapi kenapa dibeda-bedakan? Ya itu karena mushaf Quran itu memang baru disebarkan di era yang jauh dari masa kenabian. Maka sesungguhnya itu bagian dari satu dalil ya. Tidak ada alasan mestinya memegang mushaf itu kemudian terhalangi hanya gara-gara adalah sedang tidak suci. Tetapi karena para ulama itu, bahkan jumhur itu mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran, tanpa jenengan ingin berhati-hati ya, tanpa tertinggal keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka caranya seperti itu. Begitu ibu sekalian, ya saya nanti terkait dengan keinginan kita memberikan momentum istimewa umat Islam, meningkatkan ibadah, termasuk keterkaitan kita dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran, ya, itu sesungguhnya tidak terjadi masalah. Hanya kepengen kita hati-hati menjaga etika, ya itu tadi. Jadi sudah clear dalil-dalil tadi saya sampaikan. Itu terkait dengan membaca dan menyentuh Al-Quran. Kemudian yang kedua terkait dengan masuk masjid untuk kajian. Jadi di satu sisi Ramadan itu memang bulan ibadah, okay. Membaca Al-Quran itu bagian dari apa? Ya kebiasaan Nabi. Bahkan Nabi itu selalu di bulan Ramadan itu at-talaqi ma'al malaika, terus apa itu langsung beresnya itu dengan malaikat. Bahkan menjelang wafat beliau itu malaikat Jibril itu ketika mengoreksi bacaan Nabi itu tidak hanya sekali dua kali turun di bulan Ramadan menjelang akhir-akhir hayat beliau, sehingga ini jadi motivasi bagi kita
Jangan sampai di bulan Ramadan ini Al-Qur'annya tertinggal dalam pengertian jarang dibuka. Ini contoh dari Nabi, bahkan berasnya dengan malaikat Jibril. Nah, bagaimana kalau kita juga kepengen agar di bulan Ramadan ketika datang bulan itu masih bisa, ya apakah sekali-kali hadir di masjid karena mungkin di situ ada hal penting yang harus kita lakukan, apa ada kajian, ada rapat, ada musyawarah atau lain-lain. Nah di sini sesungguhnya kalau kita lihat adalah para ulama itu terbagi menjadi dua kubu. Ada yang melarang berdasarkan hadis. Ya, ini hadisnya riwayat, coba saya cek yang lain. Yang di makalah yang saya tampilkan tidak ada hadis yang ini ya, redaksi Arabnya. Ini ada hadis riwayat Ibnu Majah. Paragraf 1 ya. Sesungguhnya masjid tidak halal bagi atau untuk orang yang junub dan tidak pula untuk orang haid. Berdasarkan hadis ini, kalau kita itu sedang hadas besar, napa niku jinabah ya, sedang hadas besar atau sedang menstruasi. Kalau yang satu itu laki-laki masuk, kalau yang menstruasi nama panjenengan sadar masuk. Dua ini tidak boleh masuk ke dalam masjid, tidak halal untuk orang junub, tidak pula untuk orang yang haid. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Innal masjidah la yahillu al-junub wal haid. Jadi masjid tidak halal bagi orang yang hadas besar dan dan menstruasi. Cuma di sini setelah diteliti, ibu sekalian, itu hadisnya tidak sahih. Masjid tidak halal bagi orang yang junub dan tidak halal bagi orang yang haid. Itu hadisnya tidak sahih karena ada perawi namanya Khattab al-Hajjari dan Mahdus al-Buhili. Itu semuanya dalam ilmu hadis disebut majhul. Majhul itu orang jelas, wongnya sing ndi orang jelas, itu majhul. Maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Yang dalil yang jelas itu dalam surat An-Nisa, ketika Allah melarang orang yang mabuk untuk sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya orang-orang yang beriman, kalian jangan dekat-dekat sholat. Wa antum sukara, ketika kalian itu sedang mabuk. Karena dulu ada orang sholat itu mabuk, baca al-kafir udah barbar. Wala antum soalnya mabuk. Maka jangan dekat-dekat sholat ketika mabuk. Wala junuban, dan juga orang yang junub tidak boleh dekat-dekat sholat. Maksudnya sholat itu masjid. Illa abiri sabilin, kecuali yang orang junub itu hanya numpang lewat. Jangan hadas besar, bukan haid ya. Bedakan antara hadas besar dan haid. Hadas besar itu hadas yang bisa dipilih. Sampai kepahami dia dipilih. Itu ikhtiari, kepengen hadas besar bisa, kepengen tidak bisa. Jadi belum tahu orang itu. Mengakhiri pun bisa diikhtiari. Nah kepengen cepet-cepet hadas ya udah bar, nah kepengen kongko ya terabar-bar kan. Nah haid bukan sadar. Haid itu meskipun dengan mandi sehari 100 kali, ini jejak kayak haid. Yo ijen, makanya ini adalah dalam bahasa ulama itu al-qiyas ma'al-farid. Itu dua hal yang berbeda yang dikiaskan. Tidak benar itu mengkiaskan antara orang haid dengan orang yang jinabah. Jinabah itu kepengen mandek iso kok, kepengen segera selesai bisa, ya tidak bisa.
ya maka tidak ada sabil. Yang di sini ilaha birisabili, kecuali yang menumpang lewat itu orang yang sinaba, ngambil barang di masjid atau hanya sekedar ini melewati atau hanya sekedar duduk sebentar. Itu orang yang hadas besar boleh, tapi jangan lama-lama. Nah, lama-lama tidak boleh. Nah, persoalannya di sini head gitu loh, jadi kan sedang head. Kalau pakai dalil itu tidak bisa. Ini dalilnya orang sinaba wala junuban illa abiri sabili. Ada lagi hadis riwayat Ummu Atiyah. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Artinya begini, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menyertakan wanita yang sedang haid. Wanita yang sedang haid ketika sholat id itu diajak keluar, jangan di rumah terus, ayo keluar sholat id. Juga wanita-wanita dawatil hudur, wanita-wanita pingitan. Pingitan tak coba-coba loh. Pingitan ya, terus pokoknya saya di konten ngomong sedang nikah itu kita itu juga ketika hari raya semua ayo ini siar perlihatkan pada orang banyak, ramekan. Yang haid juga disuruh meramaikan, yang pingitan juga disuruh meramaikan. Nah cuma begini, waya atazil al haid an musallahum, cuma yang wanita haid tentang bulan itu dipisahkan dari musholanya. Apa makna mushola di sini? Mushola di lapangan itu maknanya adalah sok sholat. Ya kalau wanita yang haid ya jangan ikut masuk di sok sholat gitu. Tapi kalau di masjid duduk di lapangan ikut bergabung dengan orang banyak ya tidak masalah. Yang penting tidak masuk di dalam soknya orang sholat. Cuma dimaknai ini berarti tidak boleh masuk dalam masjid. Nah begitu ya. Ada dalil lagi yang justru ini adalah mendorong atau mendukung orang-orang yang berpendapat bahwa orang yang haid, wanita-wanita yang haid itu boleh masuk ke dalam masjid. Hadisnya begini. Ini riwayat dari Aisyah. Rasulullah SAW bersabda kepadaku, Rasul meminta diambilkan sajadah untuknya di masjid. Aisyah tolong ambilkan sajadah. Itu di dalam masjid. Kata Aisyah, saya sedang haid Nabi, saya sedang haid. Ketika mendengar jawaban Aisyah seperti itu, kata Nabi, inna haidotaki laisa fiyatik. Haidmu itu tidak di tangan. Haidnya jadi kan bukan di asali ya, tidak di sini. Ngambil sajadah di dalam masjid. Aisyah sedikit menolak, ditegur oleh Nabi loh, haidmu itu tidak di tangan. Ini membuktikan oleh para ulama yang mendukung bahwa wanita haid boleh berdiam di masjid itu. Kalau wanita itu haidnya tidak di tangan berarti boleh masuk masjid. Yang penting itu masjidnya tetap bersih. Yang tidak boleh itu ketika wanita masuk ke dalam masjid kemudian masjidnya kotor gara-gara kena darah haid. Oh darah haid itu tidak di sini kok, berarti bersih, boleh mengambil saja dari dalam masjid. Maksudnya boleh masuk ke dalam masjid. Ini hadis riwayat Muslim sehingga bisa dijadikan hujjah. Beliau menerangkan hanya menerangkan haid tidak di tangan, sehingga selama tidak mengotori masjid maka diperbolehkan untuk berada di dalam masjid. Ini ada di paragraf kedua. Saya bersani di paragraf kedua. Haidmu tidak di tanganmu. Ini hadis riwayat Muslim. Ada lagi hadis riwayat Aisyah.
ibadah haji. Ketika itu belum selesai pelaksanaan manasik hajinya itu, ternyata datang yang namanya tamu takbiran. Oke, datang bulan, maka Aisyah menangis, wah anak abdi, saya menangis. Rasul melihat Aisyah menangis ini juga bagaimana? Malaki anfisti, lo sampai kok sedih nangis karena ternyata datang bulan hajinya belum selesai. Inna hadza amrun katabahu ala bani Adam. Aisyah ini perkara yang sudah ditetapkan kepada anak Adam. Kalau kamu wanita ya memang jalani saja seperti itu. Faqdi ma yaqdil hajj, selesaikan Aisyah. Selesaikan apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang haji, para ziarah itu. Orang yang ziarah haji itu apa saja yang dilakukan? Ya masuk ke masjid, baca Quran. Pun pokoknya jenengan umroh haji itu terus pundi. Apa saja dilakukan ibadah-ibadah itu, ya baca Quran, masuk masjid biasa. Ghayra Allah tatufi bil bait, hanya saja yang tidak boleh itu kamu jangan tawaf. Karena tawaf itu sama dengan sholat. Hanya kalau sholat itu bacaannya diatur, kalau tawaf itu boleh mengucapkan ucapan-ucapan yang lain, jagong ya oleh, zikir ya oleh, yang penting tidak yang jelek-jelek. Itu hukumnya sama dengan yang sholat tidak boleh, tawaf tidak boleh. Yang lain-lain berarti boleh, baca Quran boleh, masuk masjid boleh, berdasarkan hadis ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi sesungguhnya orang haid itu boleh masuk masjid. Ini yang berpendapat seperti ini loh ya, termasuk majelis takzim, sehingga tidak menjadi halangan. Cuma nek jenengan merasa tidak nyaman, ya jangan sering-sering. Maksudnya hanya dalam keadaan-keadaan yang dibutuhkan. Niki wonten napa ya kajian penting, nek wonten jenengan itu rame, ora semangat, ya datang ya apa-apa. Ada rapat di masjid, ya tidak apa-apa. Dalam keadaan itu sedang menstruasi. Sekali lagi, haid tidak bisa dikiaskan dengan datang bulan. Itu kias yang sangat jauh. Ya, walaupun ada persamaannya apa? Sama-sama hadas besar, tapi bedanya banyak. Bedanya banyak. Jadi begitu. Dalam hadis di atas tadi tidak melarang Aisyah untuk masuk ke dalam masjid, sebagaimana jamaah haji yang lain, jamaah umroh yang lain boleh masuk ke masjid. Yang dilarang itu hanya tawaf di Ka'bah. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa orang yang sedang haid itu boleh saja masuk ke dalam masjid dengan syarat. Ya, di tempot-tempot ini syaratipun satu, ada hajat. Hajat itu apa? Kebutuhan. Ya paling tidak kebutuhan yang penting, kebutuhan yang urgent, yang jangan sampai ditinggalkan. Apa itu? Ya apa saja. Apakah mau mendengarkan pengajian, rapat, musyawarah, atau apa ya. Jadi tidak sekedar datang enggak, tapi betul-betul ada kepentingan. Yang kedua, jangan sampai mengotori masjid. Ini terus dipujagi, meskipun boleh masuk masjid, tetapi jangan sampai darah haidnya itu mengotori ke wilayah masjid. Nah, ini sudah kedua ya. Jadi yang pertama tadi terkait dengan membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Semuanya boleh bagi orang yang haid dan menstruasi, hanya dalam kondisi haid dan hadas besar. Hanya saja dalam kaidah etika, adabiyah, tata krama itu memang
sebaiknya membaca Al-Quran dan beritahu Quran itu dalam keadaan suci. Maka solusi tadi yang kepengen tetap bisa mengejar bacaan Quran dengan baik, tidak tertinggal, ya apakah pakai tablet, apa pakai HP, apa nek kompor bojone buka sampai sing pocong. Loh, nek bojo sing apik ra katene kuwi. Bojone buka mau sampai niki jenengan berarti mau sebutan jus Bu, 5 jus. Kalau buka nanti kemana? Ya, ini tergantung masing-masing. Tapi pada prinsipnya itu secara hukum itu tidak masalah. Yang berpendapat ini lebih termasuk majelis takzim. Karena kajian kita kan perspektif himpunan putusan kaji dan fatwa majelis takzim. Cuma secara etika memang seperti itu. Yang kedua masuk masjid, dalam keadaan haid itu diperbolehkan. Tapi dalam keadaan apa? Hadas besar, sunnah, itu tidak boleh kecuali hanya sebentar atau numpang lewat. Ini sama rangkum dua masalah. Masalah ketiga ini terkait dengan apa ini? Udzur puasa. Saya kira ini sudah sering ya disampaikan ini. Udzur puasa itu ada yang sifatnya sementara, ada yang udzur itu sifatnya tetap. Yang sementara itu ya sakit, tapi sakitnya yang sakit-sakit biasa, ya. Sakit yang kemungkinan berobat itu bisa sembuh. Sakit ya, misalnya puasa itu tidak semakin memperberat dan ada harapan sembuh, atau sedang safar, ini namanya udzur sementara, bepergian tapi ya nanti akan kembali, ya. Ini namanya udzur atau alasan tidak puasa yang sifatnya adalah sementara. Kemudian ada juga udzur yang sifatnya tetap itu maksudnya ya tidak bisa diharapkan lagi. Dia sakitnya itu sakit yang berat, kronis, dan tidak mungkin dalam pengertian apa penilaian dokter itu tidak sembuh, sulit disembuhkan. Namanya sakit menaun. Al-marad alladzi la yurja barruhu, biasanya dalam kajian itu sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Termasuk orang tua, ya. Sakit yang tidak ada obatnya itu tua. Maka jelas nih betul. Sakit yang tidak ada obatnya itu tua. Tapi saat ini kan banyak yang mencari bagaimana akan tetap muda. Tapi kalau sudah tua itu ya memang tidak bisa ditiru. Apalagi usia 80, 90 itu saat nomornya itu ya seperti itulah. Nah kalau tua itu menyebabkan dia berat dan tidak ada harapan kembali muda, kan begitu? Tidak ada harapan kembali kuat, ya. Ini namanya udzur yang sifatnya tetap. Kalau di fatwa majelis takzim ada juga disebutkan kerja-kerja berat, pekerja tambang, masuk ke dalam apa itu galian itu sampai berbulan-bulan, dan memang pekerjaannya itu terus sepanjang tahun ya memang seperti itu, dan itu sangat berat sekali. Nah, kalau tukang beca itu saya kira yang bisa diatur ya, saya kira bisa diatur. Maksud saya begini, kalau memang kerja itu bisa diantisipasi, contohnya ya kan, misalnya hari ini saya kerjanya sepertinya kok nggak kuat dalam pengertian dipaksa siang itu membahayakan tubuh misalnya begitu. Nah, karena namanya pekerjaan berat itu sangat relatif ketika menjalani. Jadi sebaiknya begini, tetap puasa dulu. Ternyata di tengah jalan macet aku apa gitu. Ini tak terus-terusnya kan orang bisa untuk kekuatannya. Ini tak terusnya hanya aku mati. Nah itu loh ya. Macam orang kuat, tetapi memang harus dijalani dulu. Baru kalau sudah kuat ini berarti dia memang pekerjaan yang sangat berat. Kalau mengayuh beca dan lain sebagainya yang bisa kira-kira itu nanti tidak dalam pengertian
bergantian suatu-waktu itu tidak kerja seperti itu terus, ya berarti ya bukan pekerjaan yang menaun, ya, yang tidak bisa diharapkan bisa normal kembali. Termasuk di sini yang masuk ke udzur tetap itu wanita hamil dan menyusui. Ya, ini dimasukkan ke udzur tetap. Ya, cuma kan pakai yang paling paham itu mengukur apakah kehamilan panjenengan ya atau menyusui panjenengan ini dimasukkan ke dalam udzur yang tetap atau tidak, itu yang bisa mengukur kita sendiri. Maka begini, kalau memang sangat produktif ya, hari ini atau bulan ini mengandung 9 bulan, tahun depan menyusui, depannya lagi hamil lagi, depannya lagi menyusui lagi, hamil lagi menyusui lagi, Pak, itu repot, dan pripun sepanjang tahun itu hamil dan menyusui. Lah kalau poso pripun, ya sudah pakai ini, pakai apa ini, membayar fidyah, karena memang tidak ada harapan. Ya cuma nonton majelis tadi, fatwa tadi itu tidak diklasifikasi seperti itu. Pokoknya panjenengan hamil, menyusui, termasuk nifas, itu boleh diganti dengan apa menikah fidyah. Cuma di situ ada ayat begini, wa antasumu khairul lakum, tapi puasa itu lebih baik dari kamu karena ada nilai-nilai kebaikan puasa itu. Ya kalau masih kuat atau bisa menambah puasa itu lebih baik, ya khairul lakum. Jadi ya memang kan perlu semuanya itu rekom dari dokter ya. Kalau dokter mengatakan panjenengan masih kuat, monggo ada siang atau apa-apa ya tidak apa-apa diambil. Jadi tidak kaku atau sakit. Nah, di sini sudah bisa dipetakan ya, termasuk udzur tetap udzur yang sifatnya sementara. Yang sifatnya tetap, ibu hamil, nifas dan menyusui, itu berdasarkan penafsiran sahabat Ibnu Abbas ini. Ada hadis Rasulullah SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan orang musafir itu dari puasa. Meletakkan itu maksudnya tidak membebani. Orang yang safar itu tidak membebani puasa, dan juga orang hamil, orang menyusui wa 'alal hamil wal murdi as-shauma tidak dibebani puasa. Yang safar tidak dibebani puasa, ya, wasyatul sholatnya separuh, jangan saling papat bagi luru, ya, jangan saling luru terus. Yang 3 tetap 3, yang 2 tetap 2, yang 4 syatul sholat, separuh sholat. Nah, untuk hamil, menyusui as-shauma, ini ya, as-shauma itu digugurkan puasa. Nanti bisa diganti dengan seperti riwayat Ibnu Abbas ini. Nah ini ya, ketika Ibnu Abbas itu punya budak, itu berkata kepada beliau yang sedang hamil, budaknya sedang hamil, anti bimanzilatil lati tudifu, panjenengan itu kedudukan itu sami kalian tiyang ingkang yang kuat tapi dikuat-kuat no. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang kuat tapi dikuat-kuatkan. Jadi orang kuat itu berat dalam terjemahan itu boleh diganti pakai fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Dan kesempatan kita ini pun ibu muda ini mungkin rata-rata umur 10 dan teman-teman dari sepuh-sepuh terutama yang masih muda-muda ini nanti bisa jadi pertimbangan, boleh pakai media ya, atau kalau pengen puasa dan masih kuat ya tidak apa-apa, tapi tetap konsultasi dengan kedokteran atau medis. Bagaimana bentuk fidyahnya? Ini 5 menit lagi. Fidyahnya bisa dalam 3 model.
Satu, makanan siap santap. Siap santap itu bahasa Arabnya juga to'am. Kan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun to'am. Orang yang berat itu boleh diganti dengan to'am. To'am itu makanan. Dan makanan dalam bahasa Arab setelah diteliti itu bisa jadi dua. Satu, makanan siap saji. Kalau dalam bentuk tamar ya, atau makanan pokok orang sana, atau beras di sini itu 0,6 kilogram. Jadi katakanlah setengah kilo lebih sedikit lah. Itu satu kali kita tidak puasa. Jadi setengah kilo. Tapi kalau dalam bentuk makanan makanan siap saji, yaitu kalau dikasih beras setengah kilo terus dengan masak, ya masa nih sego-sego tok kan ngoten nggih. Ya kalau makanan siap saji ya yang ada lauknya. Ya paling orang yang bikin gitu ya. Artinya kan pun komplit nih, ada lauk, ada ya nasi, ada sayur, bahkan ada buahnya. Itu satu porsi. Kalau kepengen lengkap 3 ya monggo. Makanya kalau di Lazismu itu biasanya antara 45 sampai 50. Ya itulah 15.000 kali 3 lah kira-kira. Itu ya. Tapi sesungguhnya satu kali porsi makan. Makanya 0,6 kilogram. Atau kalau di HPT itu 0,5 liter ya. Mengatakan atau bahan pangan berarti mentah itu juga to'am. Mentah itu seperti apa? Beras, gandum, kurma, pokoknya mentah. Artinya masih harus diproses lagi untuk bisa dimakan. Boleh juga ini yang ketiga, tapi tidak disepakati ini karena banyak ulama yang hati-hati. Termasuk ulama Saudi agak hati-hati. Kalau pendapat Muhammadiyah ini mirip-mirip dengan Hanafi, boleh diganti dengan mata uang nilainya. Ya tadi itu kalau baca dengan persake fidyah di Lazis itu ya sekitar 45 atau 50 per sekali meninggalkan puasa. Nah nanti caranya bagaimana? Boleh selama misalnya udah puasa 30 hari, 30 kali 50.000 liter 1.500.000 dikasih ke satu orang boleh, satu orang miskin. Dikasih ke 30 orang miskin boleh, dikasihkan 15 orang boleh, bebas, tidak ada aturan. Atau setiap hari panjenengan ngasih ke satu hari tidak puasa fidyah satu orang, satu hari lagi satu orang. Yang tidak boleh itu belum puasa sudah fidyah. Bulan sadar terus nanti situasi kita kira puasa ini fidyah saya ini tidak boleh. Tidak boleh karena belum masuk hukumnya. Tidak boleh fidyah itu menaikkan sebelum waktunya. Tapi setelah Ramadan boleh. Setelah Ramadan selesai boleh masih ditunaikan fidyahnya. Saya kira itu yang biasa kita hadapi bersama ibu-ibu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi kita semuanya bisa menyelesaikan ibadah siang ini dengan baik. Pahalanya masih tetap mengalir, Qurannya masih dapat pahala. Ya kalau sekali-kali pengen masuk masjid, walaupun sedang ada situasi ya tidak apa-apa karena ada hajat, ada kepentingan yang tidak bisa sepelekan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Mengatakan saking Allah melakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Abdul Hakim yang telah menyampaikan materi seputar wanita haid membaca Al-Quran, masuk masjid dan keringanan saat berpuasa. Ibu-ibu monggo dipersilakan bagi yang mau bertanya. Ada yang menarik bagi yang bertanya, monggo. Oke, monggo. Satu, sebutkan nama sama dari
dengan berkas jempol. Pertanyaan saya, ketika hack kami tidak boleh ketika datang boleh atau boleh membaca dan membaca untuk membaca Al-Quran pergi ke masjid itu kan karena dikala masih menstruasi. Kalau sekarang kan sudah wudhu di Pak, ini malas karena malas begini kan kemarin banyak nangis gitu Pak setelah sholat subuh ya kadang kan sudah batal mau wudhu lagi, berarti ini kan karena malas ya bukan karena dan itu tetap membaca Al-Quran. Dan yang memang usia seperti udah 50 ke atas itu kan kadang ya sering baca dan itu tidak apa-apa nih Pak, report itu tetap nekat membaca Al-Quran dalam kondisi tidak dulu masukin batal. Terima kasih. Lanjut lagi ya Pak. Tadi masalah yang itu fidyah itu Pak. Kalau beras setengah kilo, misalnya diuangkan, dinilaikan uang beras setengah kilo, misalnya tidak puasa 1 bulan, dikalikan 1 bulan berikut atau bulan tenawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin ada pertanyaan yang hampir sama. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Monggo sekalian silakan ada dari UNI tadi PRA Lintas Pejaten membaca Al-Quran saat itu sudah batal, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia tadi setengah kilo diuangkan tadi sebelumnya sudah disinggung monggo Anda bisa dijawab sambil menunggu yang lain, mungkin ada pertanyaan lagi silakan. Terima kasih Bu. Terkait dengan baca Quran dalam kondisi panjenengan yang terganggu oleh hadas, sithik-sithik hadas. Nah, sesungguhnya kajian kita sudah selesai ya. Jadi memang prinsipnya secara hukum pendapat yang dipilih berdasarkan dalil-dalil membaca Al-Quran tidak harus dalam kondisi suci, karena suci itu maknanya ketika dihadapkan dengan ayat Quran la yamassuhu illa al-mutahharun, itu sebetulnya bukan suci, tapi yang di Lauhul Mahfuz. Tetapi prinsipnya adalah dari sisi etika, hanya itu aja ya. Jadi orang-orang kafir itu baca Quran karena ada itu saja, sehingga secara hukum tidak apa-apa di sini. Kenapa dengan masuk Quran dalam keadaan atas, tapi kalau ingin wudhu lebih bagus lagi karena suci dari sisi memuliakan kalamullah, firman Allah kita lebih hormat dalam keadaan suci tidak hadas, itu ada nilai kebaikannya. Cuma secara hukum tidak masalah. Jadi yang aja dengan dikit-dikit ke belakang, atau buat angin atau apa, ya dinikmati mawon. Misalnya masih sempat terburu ya naik botol, soalnya terlalu sering botol besar. Saya kira begitu. Kemudian yang kedua tadi apa tadi lupa saya? Video yang tadi Video sama ya, terkait dengan video boleh pakai nominal. Kalau 0,6 kg berasnya seharga 15.000, berarti kalau 0,6 itu ya katakanlah 0,6 sampai 1 lah, dibenarkan 1 ya. Paman atau khairan bahwa khairun sing kepengen nambah itu sampai misalnya minimal 0,6 ya tidak jadi siji lah, nyengkel 0,6 1 kilo 15.000, 15 kali 30 hari. Nah, nanti akan ketemu ya. Tapi nanti dengan sakit lazis itu
sepertinya dikalikan 3 kali makan. Karena orang makan itu 3 kali, tetapi dari prinsipnya itu sekali porsi makan. Karena 0,6 kilogram atau GHB pada kategori sani 0,5 liter. Itu 1 mol ya, 1 mol. Nah, cuma karena orang Indonesia ini sehari makan 3 kali, nah itu ditambahkannya lagi benar. Kalau ngasih makan porsi itu ya digeberke itu bisa 1 porsi tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi semakin banyak semakin baik. Akhirnya memang kalau khairan bahwa khairullah. Siapa saja yang ingin nambah kebaikan bahwa khairullah dia baik, itu lebih baik. Maka kan boleh, jadi boleh dilupakan. Terima kasih Bapak. Yang lain monggo. Ada dua, alhamdulillah. Depan dulu gitu, lalu saya dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak menyinggung soal haid dan datang bulan. Tadi kata seperti itu. Nah, apakah perbedaan antara haid dan datang bulan? Karena tadi disebutkan orang yang sedang haid itu boleh masuk ke dalam masjid. Bedakan dengan datang bulan dan seperti itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Kami kalau terceplos saya berarti tipu. Head itu sama dengan dada, tapi berbeda dengan orang yang junub. Maksud saya itu mungkin begitu. Nek junub beda dengan head. Walaupun sama-sama ada, tapi mungkin terlalu lolos. Maka antara head dan nanti ada antara head dan menstruasi ya. Itu sama head, menstruasi, datang bulan, kamu boleh. Ada lagi ya? Ya itu satu keadaan tapi beda suara. Atau boleh, jadi sama menstruasi head datang bulan sama. Kalau junub beda. Sambut? Tadi belakang sempat oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, menurut Tarsi Muhammadiyah, bagaimana kalau kita haid itu sekarang kan ada pil anti haid gitu ya, untuk puasa kita memakai pil tersebut, bagaimana pendapatnya seperti itu? Karena kadang-kadang wanita males gitu loh untuk yang puasa gitu Pak. Jadi solusinya mungkin ibu-ibu yang sudah terbiasa memakai pil kontrasepsi itu biasanya memakai pil tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai pil pemudanya Ustaz? Jadi biar selama Ramadan tidak hitam. Saya tak bisa hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai juga begini, misalnya di dulu kalau ibunya hamil itu saat hamil menyusui tidak ikut puasa tapi juga tidak bayar pijat gitu misalnya. Kalau misalnya pijat dibayar di saat mungkin setelah ibunya itu baru dibayarkan, gimana? Terima kasih sekian. Ustaz sebentar, waktu dulu hamil sama menyusui belum tahu ibunya, kamu boleh bayar ke dia. Ini tak bisikin nyawa utang betul nyawa. Ada sebagian yang tidak bersahur. Ibunya ini hamil dulu tidak nyaur Nyawa sebagian, ada sebagian yang belum bersahur dan tidak bayar
media. Baru tahu ilmunya hari ini. Boleh tidak video yang itu dibayarkan sekarang? Oh iya. Oke. Yang pertama ini terkait dengan pel pemuda menstruasi. Ini sesungguhnya boleh dilakukan hanya dalam kondisi yang sangat darurat. Contohnya itu biasanya para ulama memberikan contoh pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji itu wis antrine suwi yo adu, kalau tidak bisa kalau menunggu harus penerbangan dan lain-lain itu nanti tertinggal. Maksudnya misalnya ingin menyelesaikan di sana, pesawatnya sudah mau terbang, saya tak saya. Ini namanya darurat. Sehingga oleh para ulama dalam praktek ibadah haji, para wanita ini dalam kondisi yang memang sangat darurat boleh pakai pel atau alat pemuda datang bulan, karena memang sangat-sangat tidak bisa diantisipasi. Tetap di bulan tulisan haji HPT jilid 3 nanti pada dengan baca bagaimana manasik haji. Ini kalau memerlukan sangat penting pel pemuda menstruasi itu boleh, tapi tetap nanti konsultasi dengan ahli. Puasa itu belum bisa dimasukkan dalam situasi yang sangat darurat. Artinya apa? Panjenengan misalnya tidak puasa, itu masih ada kesempatan untuk kodok, dan itu sudah diatur oleh agama kita, sehingga pemakaian pel pemuda menstruasi dalam pelaksanaan ibadah itu kurang tepat, kurang pas dari sisi alasan. Itu tidak bisa dimasukkan dalam darurat yang sangat beda dengan ibadah haji. Karena ibadah haji itu hanya sekali gitu saja, sulit sekali, apalagi zaman sekarang. Pelaksanaannya tempatnya sangat jauh, tidak di rumah kita, tidak di wilayah kita, maka menunda itu bagian dari ikhtiar. Itu saja masih ada yang jebol gitu loh, kira boten mesti wonten. Maka ketika jebol itu nanti panjenengan baca di fikih haji itu, kalau memang sangat terpaksa wanita karena ada alasan penerbangan dan lain-lain, itu tolak boleh dalam keadaan menstruasi atau dalam keadaan tidak suci, karena memang itu tadi haji itu beda sekarang, itu beda sekali dengan pelaksanaan ibadah-ibadah yang bisa ditunaikan di sini. Pramila saran kuno terusah kita nikmati saja berat sebagai wanita. Disyukuri mawon masih datang bulan, berarti tesih subur. Banyak orang yang sangat mengharapkan datang bulan, orang teko-teko yo. Kita dikasih datang disyukuri. Ada pun mengganggu ibadah puasa kita itu sudah diatur oleh agama kita. Nanti kita akan kodok. Kunanut mau bikotor islam, kita diperintahkan untuk mengkodok puasa, tapi tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Kemudian yang terakhir, ibu tadi ya, kalau memang dulu pernah punya hutang puasa dan sebagian ditunaikan hutangnya itu, tapi sebagian lagi rasa-rasanya belum disauri, belum disauri, tetap di situ karena kita sudah dapat ilmunya, berarti kita tetap dituntut untuk nyaur, karena hutang kepada Allah ini lebih sifatnya adalah dipentingkan. Kecuali kalau sholat malah tidak ada nyaur sholat. Kalau puasa itu memang ada kodok namanya, sehingga dengan tadi yang sudah disauri. Masih ingat Bu ya berapa ya? Masih ingat berapa ya? Berapa harinya ya? Kita apalagi 34 nanti bisa pakai rupiah saja tidak apa-apa. Atau nih panjenengan merasa masih kuat, nanti setelah ibadah Ramadan, setelah
selesai nanti di sawi itu tolong supaya nanti tidak ada beban. Kita kan mungkin ya mudah-mudahan bisa selesai, maka pakai kotor atau pakai nyaur. Ya kalau pakai majelis takzim ya kotor boleh, karena tidak dulu kan ambil. Ya ada yang usui kan, itu bisa pakai apa? Fidyah. Mengatakan sampun lampung dan sampun Doa. Oke, mari ibu sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diberi kesempatan untuk menyelesaikan ibadah siang selama 30 hari, diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk bisa maksimal di dalam mengisi ibadah di bulan Ramadan, tilawah Qur'annya, sholat tarawihnya, sedekahnya, dan ibadah-ibadah sunnah yang lain setelah selesai urusan yang wajib-wajib. Amin. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana alhamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarki shiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'ana wa taqabbal siyamana wa qur'ana wa sujudana wa tilawatina wa sadaqatina wa salawatina wa jami'a amalina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina